Oke, jadi ini tutorial dan cara perawatan buat mesin vakum flatback vacuum packaging mesin. Ini yang seri P280, bisa kering bisa basah. Ini yang versi portable, versi rumahan sebenarnya. Kalau yang buat produksi agak tinggi, produksi banyak, kita nggak pakai yang ini, kita pakai yang gede, mesin vakum gede, harganya sekitar 15 jutaan. Oke, ini ya barangnya. Isinya ada seperti biasa, buku panduan, sama ada plastik vakum. Ini kayak bonusan, itu buat contoh gitu sih sebenarnya. Tapi kita nanti di sini pakai plastik vakum yang sesuai ukuran untuk produk. Kalau ini biasanya nih bawaan aslinya ini sekitar 30 cm kali 25an gitu. Beli plastik vakumnya ada di toko plastik, banyak, bilang aja plastik vakum gitu, mereka pada tahu kok. Tidak, mesin ini nggak bisa pakai plastik vakum yang emboss atau yang ada apanya, ada embossnya, ada titik-titiknya gitu, nggak bisa. Harus yang polos gini, dia bisa. Dan plastiknya harus plastik vakum nilon ya, bukan plastik PE biasa, dia nggak akan bisa. Karena plastik vakum yang ini tuh, plastik vakum tuh karakternya dia nggak molor dan nggak ada pori-porinya, jadi udara tetap nggak akan keluar masuk. Kalau plastik biasa masih ada pori-porinya dan bisa molor, jadi masih rawan buat bocor. Oke, kita keluarin aja ini. Jadi ini tuh yang khusus untuk ngevakum produk atau makanan basah dan kering ya. Ada di luar yang lebih murah, itu yang untuk kering aja, tapi jadi kayak basah itu semacam kayak bakso, terus produk frozen itu biasanya dia basah, yang bahan dasar daging ya, dia pasti basah. Nah, kalau pakai yang biasa aja, dia nggak akan bisa nyedot tapi akan masuk ke bagian dinamonya, malah rusak malahan ini mesinnya. Jadi kita pakai yang mesin vakum basah. Bedanya di mana? Bedanya ada di sini, nah ini tabungnya ini bisa diangkat juga nanti ya, kita waktunya bongkar. Ini buat maintenance, jadi kita bersihin nanti. Ada biasanya kalau udah berapa lama dia akan ada minyak atau cairan dalam sini, nanti bisa dibersihin buat maintenance. Itu jangan lupa setiap mau ngevakum ini dibuka, karena takutnya ada sesuatu kayak anginnya, takut terperangkap dalam. Buka aja tapi jangan sampai hilang. Oke, kita taruh dulu. Oke. Oke, untuk pengoperasiannya di sini ada, kelihatan nggak? Di sini ada angka, ada display angka. Ini ada seal time ya. Seal time itu adalah buat ngesil merekatkan si plastiknya. Dia bisa semakin lama berarti akan semakin panas si kawat sealernya ini bergantung sama jenis plastik yang akan kita gunakan. Biasanya kalau plastik vakum dengan ketebalan 8-10 mikron, pakai di 4 detik aja cukup. 4 atau 5 detik buat amannya, biar dia panas tapi nggak sampai meleleh gitu. Jadi dia bakal rapat. Karena kalau terlalu cepat ya dia nggak akan rapat, malah bocor, udaranya bakal tetap masuk gitu loh. Oke, ini kita setting di 5 detik. Selanjutnya kita siapin produknya. Ini saya pakai bakso dengan plastik
ukuran 15 kali 20, plastik vakum ukuran 15 kali 20 cm. Sebelum vakum kita tarik ke belakang dulu, mundur, penting ya. Ini kita tarik mundur dulu, akan keluar seperti selang atau apa nih, pipa. Ini yang akan kita masukkan ke dalam plastiknya. Oke, ya seperti ini ya. Kita tahan gini, dia begini, kita tahan. Si pipa ini masuk ke dalam plastik, lalu kita tutup sampai bunyi klik kanan kiri, jepit, klik, yang kiri juga klik. Setelah itu kita pencet, tekan tombol start, dia jalan buat ngevakum, ya kan, dia merapat. Untuk berapa lamanya sesuai dengan keinginan ya. Kalau misalnya lebih rapat lagi ya lebih lama, kalau segini udah cukup. Kalau sudah cukup, kita tekan yang ini bersama-sama sampai nanti detikannya akan berjalan mundur, berarti dia lagi ngesil, lagi merapatkan si plastiknya tersebut sampai dia bunyi. Nah, dia udah bunyi, berarti udah selesai. Kita bisa lepas. Untuk membukanya kita pencet ini di kanan dan di kiri ada. Oke, kunciannya tadi. Oke, sip, sudah ya. Buat saya sih segini cukup, udah nggak ada udara lagi, dia bisa tahan. Berhubung ini bakso yang saya pakai sudah beku duluan, baru saya vakum, jadi dia bentuknya tidak berubah. Tapi hati-hati terhadap bakso yang baru matang, masih belum beku, sudah divakum. Kalau terlalu rapet, baksonya teksturnya bentuknya bakso bisa berubah. Jadi lebih baik didinginin dulu baksonya, walaupun nggak sampai beku pun nggak masalah, yang penting diangin-anginin dulu dingin, baru divakum. Oke, selanjutnya untuk perawatan ya. Yang paling penting adalah kita tutup dulu. Ini jangan sampai hilang. Setelah selesai pakai, kita tutup lagi. Oke. Nah, ya. Yang paling penting adalah si tabung ini, tabung untuk menyimpan cairan yang kesedot. Dia kalau sampai kotor dan sampai penuh, dia takutnya nanti bakal balik lagi ke dalam mesinnya. Nah, untuk itu setiap 2 minggu sekali kita bersihkan. Cukup buat ini ya, ditarik ke atas, dorong ke atas. Nah, ini dia lepas di pinggir-pinggirnya ini, dicukit aja pakai kuku ini, buang lepas pelan-pelan aja ya, karena plastik. Nah, ini tinggal bersihin. Cara bersihinnya bisa disemprot, bisa pakai air, atau kalau masih belum pakai sikat gigi atau sikat botol yang kecil itu bisa. Selalu jaga ini agar tetap bersih, dan ini poin pentingnya. Oke, kalau sudah ya kita rapetin lagi ya, kayak biasa deh gitu ya. Oke, terus kita masukin lagi. Yes. Terus selanjutnya adalah ini selalu bersih setiap selesai pakai. Kalau misalkan ada minyak di kawat ini harus dibersihkan, karena dia mempengaruhi ke tingkat panasnya. Kalau misalkan ada kotoran di sini, dia mengurangi tingkat panas dari si kawat ini menuju plastiknya. Takutnya plastiknya malah nggak lengket nanti jadinya. Terus karena ini adalah mesin portable rumahan yang tidak didesain untuk kapasitas besar, jadi untuk trafonya dia tidak terlalu besar, sehingga kita nggak bisa produksi terlalu banyak. Untuk yang seri P280 ini, dia hanya mampu dalam sehari sekitar 40-50 kemasan. Saya pernah nyoba yang di atasnya ini, yang lebih mahal dari ini, tapi bentukannya masih kayak gini. Itu kita buat kerja 100 pack, dia langsung jebol trafonya, jadi emang nggak kuat. Jadi kalau mau per hari amannya di 40 packing,
dia kerja 40, terus didiemin dulu sekitar 6 jam, 5 sampai 6 jam baru bisa diajak kerja lagi gitu, karena emang fungsinya tidak difungsikan untuk produksi yang besar ya, besar. Oke, saya kira cukup ini untuk tutorialnya. Intinya adalah dia tidak otomatis karena memvakum sesuai tingkat kerapatan yang kita inginkan aja. Kalau misalkan di mesin yang besar dia bisa kita setting untuk otomatis. Kalau ini kita sambil ngevakum harus sambil diawasin, karena kalau dia terlalu rapat pun produknya bisa hancur dalamnya. Gitu ya. Oke, thank you.